Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencatat realisasi belanja program PEN hingga 7 Oktober 2020 telah mencapai Rp331,94 triliun atau sebesar 47,75% dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun. Bahkan jumlah tersebut diprediksi dapat mencapai 99 hingga 100% pada akhir tahun nanti. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mencatat realisasi belanja program PEN hingga 7 Oktober 2020 telah mencapai Rp331,94 triliun. Bahkan jumlah tersebut diprediksi dapat mencapai 99 hingga 100% pada akhir tahun nanti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa rincian realisasi anggaran PEN antara lain ialah untuk program kesehatan sebesar Rp25,94 triliun atau 30% dari pagu senilai Rp87,55 triliun, kemudian perlindungan sosial sebesar Rp159,69 triliun atau 78% dari pagu Rp203,9 triliun. Sementara itu, program sektoral kementerian, lembaga, dan Pemda sebesar Rp27,57 triliun atau 26% dari pagu Rp106,11 triliun. Lalu dukungan UMKM sebesar Rp90,42 triliun atau 73% dari pagu Rp123,46 triliun. Serta insentif usaha sebesar Rp28,32 triliun atau 23% dari pagu Rp120,61 triliun. Adapun khusus untuk 12 kementerian dan lembaga dengan pagu tertinggi telah terrealisasi dengan total sebesar 65,15% dari pagu dengan rincian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kepolisian RI. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua ini menilik serapan anggaran di akhir tahun dan juga serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Bapak Fajar B. Hirawan, ekonom CSIS. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya, Pak Fajar. Ya, senang sekali bertemu dengan Wiki lagi. Baik. Tadi seperti disampaikan di paket pengantar bahwa Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional optimistis di akhir tahun 2020 serapan anggarannya bisa sampai 99 sampai 100%. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Fajar? Oke, kita tahu bahwa memang ini kita bicara tinggal 2,5 bulan ya efektif. Dan dana yang harus kita selesaikan atau yang kita harus gunakan itu hampir mencapai 50% atau setengahnya. Saya terus terang agak sedikit khawatir apa yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga melalui Komite Pemulihan Ekonomi Nasional terkait dengan penyerapan hingga 99 sampai 100% ini adalah sebatas sepertinya memang kurang relevan dan kurang logis gitu loh. Kalau misalnya ada masalah terkait dengan isu internal terkait dengan tidak tahunya apa yang harus dilakukan gitu ya, prioritas kegiatannya mungkin agak sulit menurut saya. Mungkin perkiraan saya mungkin hanya sekitar paling maksimal itu 90%. Oke. Karena masih terdapat semacam kebingungankah ataupun kehati-hatiankah dalam realisasi dari anggaran yang sudah dianggarkan, Pak Fajar, atau seperti apa? Jadi begini, Wiki. Jadi pada dasarnya memang kita tahu bahwa sudah dari awal penggunaan dana stimulus COVID-19 ini memang agak terkendala gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa di sini terlihat apa yang terjadi di lapangan itu memang dari sisi internal yang menjadi isunya, ya, terkait dengan bagaimana sulitnya administrasi misalkan, atau mungkin terkait dengan ketakutan beberapa pihak di dalam kementerian
dalam menggunakan dana yang begitu besar ini gitu loh. Dan takut sekali untuk berurusan dengan pihak hukum misalnya atau KPK dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah memang kalau misalnya kita bicara masalah penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional di sini, menurut saya yang harus diperhatikan adalah pemerintah harus benar-benar memiliki semacam privilege gitulah dalam hal penggunaan dana ini. Jadi tidak ada lagi alasan administrasi. Loh, administrasi itu kan urusan di dalam gitu. Justru memang pemerintah sendiri yang harus perbaiki itu. Nah, kemudian terkait dengan dana yang kaitannya dengan untuk akhirnya meningkatkan sense of urgency atau emergency dari setiap kementerian dan juga lembaga agar saluran dari anggarannya ataupun mungkin realisasi dari anggarannya dapat berjalan secara maksimal dan cepat, karena banyak kemudian sektor-sektor yang membutuhkan realisasi dari anggaran-anggaran ini. Analisa Anda seperti apa, Pak Fajar? Mas Wiki, kita lihat bahwa memang realisasi itu terlihat sudah sangat jelas sekali bahwa memang di sini terkait dengan perlindungan sosial dan UMKM itu memang dikebut. Walaupun memang bisa dibilang khususnya UMKM itu agak sedikit terlambat gitu loh. Ya, kenapa terlambat? Karena memang bagaimana cara memformulasikan kebijakan itu pada awalnya semacam kurang baik lah gitu ya dalam melakukan formulasi kebijakan. Saya pernah menyampaikan juga mungkin di forum IDX juga sebelumnya bahwa memang di sini perlu ada perlakuan khususnya UMKM. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya terkait dengan banpres produktif itu memang sudah benar karena mereka tidak butuh tuh namanya relaksasi pajak dan juga tidak butuh tuh relaksasi pinjaman gitu ya. Berapa besar sih sebenarnya sektor UMKM yang punya akses ke perbankan? Berapa banyak sih mereka yang harus membayar pajak yang jumlahnya cukup besar? Nah, justru di sini memang akhirnya kan realisasinya sudah sangat jelas. UMKM sangat tinggi sekali karena memang tadi 2,4 juta yang digelontorkan oleh Pak Presiden gitu ya dalam skema UMKM itu atau banpres itu, menurut saya itu memang sangat efektif dan itu kenapa why it took so long gitu loh untuk hal seperti itu. Itu menurut saya. Baik. Akselerasi anggaran yang bisa dilakukan Pak Fajar setidaknya di sisa tahun 2020 ini, apa yang paling bisa dilakukan untuk penanganan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional? Yang pertama jelas saya rasa semua ekonom punya pendapat yang sama terkait dengan bagaimana caranya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa memang mungkin permasalahan kenapa resesi akan terjadi gitu ya atau terjadi pertumbuhan negatif kembali di triwulan ketiga itu karena memang lemahnya penyerapan atau lambatnya penyerapan dana stimulus ini. Kalau misalnya dana stimulus ini dapat diserap dengan baik dan dengan kebijakan-kebijakan atau program yang lebih baik dan berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha, menurut saya harusnya kita bisa lebih lebih baik dibandingkan mungkin realisasi yang setelah lagi kita lihat apa yang terjadi di triwulan ketiga untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, menurut saya di sini yang perlu menjadi catatan adalah harusnya memang di sini kita harus dorong dari sisi demand-nya, dari sisi permintaannya. Betul sekali UMKM dan perlindungan sosial yang menjadi fokus. Karena apa? Karena kita memang bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga. 55-58% itu disokong atau didukung oleh sektor itu. Nah, tapi kita juga tahu bahwa kita juga tidak boleh pilih kasih hanya dari sisi demand saja. Dari sisi supply-nya atau dari sisi penawaran, sektor usaha pun juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, tapi terkait dengan pembelian korporasi aja realisasinya masih belum ada seperti itu. Jadi kan itu agak sedikit membingungkan gitu loh. Yang tidak kalah penting mendekati akhir tahun adalah serapan dari APBN sendiri yang biasanya masalah klasiknya adalah terjadi expense yang jor-joran di akhir tahun. Tapi efektivitasnya dipertanyakan. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pak Fajar dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan kembali.
Kembali di Market Review, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Fajar Behirawan, ekonom CSIS. Pak Fajar, satu hal yang cukup klasik dan juga cukup penting untuk diperbincangkan dan selalu diingatkan adalah bagaimana sebetulnya serapan anggaran ataupun realisasi dari APBN lah. Yang biasanya masalah klasik yang terjadi di akhir tahun selalu terjadi expense yang jor-joran, tapi efektivitasnya dipertanyakan. Secara tata kelola anggaran, bagaimana Anda melihat ini, Pak Fajar? Begini Mas Wiki, pada dasarnya memang kita tahu Pak Jokowi sendiri itu sudah mempunyai semangat bahwa kita sebagai suatu negara gitu ya, dari sisi pemerintahan itu perlu melihat bagaimana pola realisasi anggaran gitu ya. Sepertinya Pak Jokowi juga sudah sangat jelas bahwa dia tidak mau bahwa realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun seperti itu. Mungkin idealnya kan memang di tengah semester atau di tengah tahun itu atau di semester pertama itu ya minimal 40-50% sudah terrealisasi gitu ya, dan lalu tinggal sisanya sekitar 40-50% lagi. Nah, menurut saya ini adalah sebuah pola yang harusnya memang dilaksanakan atau diimplementasikan oleh Kementerian Teknis gitu ya. Saya tidak tahu ada apa masalahnya. Mungkin biasanya perencanaan itu kan biasanya di awal dan memang dana itu dibutuhkan ketika perencanaan itu direalisasikan dalam bentuk sebuah kegiatan misalkan gitu ya, entah itu berbentuk capacity building, berbentuk sebuah studi dan lain sebagainya. Dan biasanya itu baru dimulai di pertengahan hingga akhir tahun. Nah, menurut saya untuk kedepannya apapun itu pos anggaran itu menurut saya harus direalisasikan dengan pola yang proporsional gitu ya. Menurut saya sih minimal setiap triwulanan itu perlu ada evaluasi gitu ya, minimal bisa mencapai 20-20% sehingga jadi jelas 25 kali 4 udah 100. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Minimal yang menurut saya sih realisasi ini, jadi ini bukan masalah penyerapan saja, tapi kalau bisa ini juga harus melihat program atau kegiatan itu harus berdampak secara nyata kepada masyarakat. Evidence-based policy lah bisa dibilang gitu ya, perlu dikedepankan. Baik, artinya sebetulnya bukan hanya pada realisasi, tapi kemudian secara pemetaan dari anggaran sendiri apakah sudah baik atau juga kita masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Pak Fajar, dalam hal pemetaan anggaran ya? Ya, setiap kementerian itu kan punya pola kerjanya masing-masing menurut saya ya, tergantung pimpinannya atau tergantung menterinya. Dan menurut saya memang sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Teknis masing-masing itu harus mengikuti apa yang menjadi visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden gitu loh. Jadi kalau menurut saya memang kalau misalnya Presidennya meminta untuk merealisasikan itu berdasarkan anggaran secara proporsional di setiap tahunnya dan tidak menumpuk dari akhir tahun, ya itu harus disiasati, harus dibuat strategi yang cukup baik oleh kementerian masing-masing. Menurut saya banyak orang-orang yang menurut saya sudah punya pengalaman baik tentang pengelolaan atau tata kelola anggaran di kementerian yang masing-masing. Menurut saya itu sebenarnya permasalahan implementasi saja gitu. Saya tidak tahu kendalanya apa lagi, tapi menurut saya sudah jelas. Menurut saya itu sesuatu hal yang bukan rocket science gitu. Jangan sampai itu selalu menjadi permasalahan klasik dan di akhir tahun itu selalu ada kegiatan yang kadang-kadang mungkin dampaknya sangat minim berdampak pada masyarakat for the sake of penyerapan aja tadi gitu. Ya, dari pemetaan sektor-sektor prioritas sebetulnya ini bisa jadi hal yang cukup membantu realisasi dari anggaran nggak, Pak Fajar? Ya, menurut saya prioritasnya jelas ya. Kalau misalnya kita bicara tentang Kementerian Teknis gitu ya, atau mungkin kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi saat ini terkait dengan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini atau pandemi ini, menurut saya sudah jelas apa yang harus kita bantu. Banyak masyarakat yang terdampak akibat krisis ini. Menurut saya kementerian ya harus melakukan koordinasi atau kolaborasi, entah nanti bentuknya berbentuk kegiatan bersama atau melakukan program bersama gitu ya. Jangan sampai pada akhirnya malah justru terkesan bahwa
kementerian mau jalan sendiri-sendiri gitu, karena dia punya programnya sendiri, yang Kementerian B juga punya program sendiri, sehingga ada semacam yang terlihat ada ego sektoral, dan menurut saya itu yang masih sangat kentara terlihat gitu ya dalam pemerintahan saat ini. Baik, kita coba menilik ke proses evaluasi serapan anggaran lah. Kita kemudian banyak melihat tayangan-tayangan ataupun informasi-informasi bagaimana sebetulnya Presiden nadanya sudah cukup tinggi mengingatkan kok bisa serapan anggarannya bisa kemudian sangat-sangat lamban begitu. Tapi ya lagi-lagi ini masih belum maksimal. Satu sektor yang cukup jadi concern belakangan adalah mengenai anggaran yang sudah dianggarkan di Kementerian Kesehatan yang serapannya juga sangat-sangat lambat. Padahal pandemi COVID-19 ini adalah sebuah permasalahan yang spesifik ada di sektor kesehatan. Analisa Anda seperti apa? Apa yang perlu diperbaiki dari sisi evaluasi? Ya, saya memang dari tadi tidak menyinggung kementerian secara spesifik. Dan untung Mas Wiki akhirnya menyebutkan salah satu kementerian yang memang menjadi salah satu garda terdepan terkait dengan permasalahan COVID-19 ini. Masa sih kalau kita bicara tentang isu-isu atau krisis yang diakibatkan oleh virus yang memang sangat relevan dengan kementerian tertentu sejak kesehatan, tapi ternyata terkesan bahwa Kementerian Kesehatan tidak punya semacam program atau kebijakan yang sifatnya quick win untuk segera mengatasi permasalahan atau menangani permasalahan COVID-19 ini gitu. Saya tahu bahwa memang sebelumnya Kementerian Kesehatan sangat gencar sekali ada terkait dengan germas gitu ya, gerakan masyarakat sehat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sekarang ini kita berusaha untuk menangani salah satu virus yang sangat mematikan gitu ya. Dan menurut saya Kementerian Kesehatan harus menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain gitu. Apalagi ini kan berkaitan dengan kesehatan. Jadi ini merupakan sebuah pengingat lah, reminder. Jadi kita berusaha untuk mengingatkan saja gitu ya, dan juga dan berharap bahwa ya segera direalisasikan gitu ya. Karena lagi-lagi saya mau menekankan ini masalahnya dari sisi internal pemerintah sendiri. Kemudian terkait dengan koordinasi misalkan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan lagi-lagi ini adalah masalah klasik. Makanya mohon menurut saya sekarang ini adalah momentum untuk mengakselerasi, mempercepat reformasi struktural dan reformasi birokrasi yang saya sampaikan di depan. Ya, kita sebagai stakeholders dari APBN, karena kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugasnya untuk terus mengingatkan, menjaga dan juga mengawasi ya serapan anggaran agar betul-betul terserap secara maksimal dan memberikan efektivitas yang baik. Pak Fajar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Market Review. 1 jam sudah saya menemani Anda. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Di masa pandemi ini, tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.